Sebelumnya di Stellar Transformasi, Suyu dan Lianxi diselamatkan Wuming ketika berhadapan dengan Baba, Bai, dan Baya. Kemudian Suyu dibawa ke kayangan untuk minum-minum coy. Banyak perbincangan yang mereka bahas saat di kayangan. Salah satunya tentang klan naga. Kebetulan ketua klan naga adalah ayahnya dari Wuming sendiri. Sementara itu dua kaisar iblis sangat murka terhadap Suyu. Sebab Suyu berhasil kabur setelah mereka yakini benda alias spektrum bintang ada pada Suyu. Sehingga para kaisar itu mengutus untuk mencari tahu tentang kebenarannya. So jadi di episode ini sangatlah seru coy. Dimana pertarungan kelas atas akan tersaji saat di sini. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Sementara tak jauh dari keberadaan Suyu, ada Lianxi bersama Xinli sedang bercengkerama. Sepertinya Xinli sedikit merasakan sedih ya kan? Setelah tahu orang yang dicintai oleh Lianxi ini bukan dirinya, melainkan wanita yang sudah mati mendahuluinya. Nah, ketika rasa itu teraduk tak menentu, Lianxi merasakan ada sesuatu yang begitu kuat mengarah ke kediaman Suyu. Sebut saja namanya Pesulap Merah. Pesulap Merah adalah guru besar di Akademi Iblis. Kedatangannya ke sini tentulah memiliki sebuah alasan, yakni Pesulap Merah sudah mengetahui bahwa Suyu yang membunuh murid terbaiknya. Benar coy, ternyata yang mematai Suyu sebelumnya ialah Bai. Alhasil keberadaannya diketahui oleh Pesulap Merah ya kan? Maka dari itu, Pesulap Merah langsung menuju ke tempat ini. Hanya dengan satu tujuan, yakni membunuh Suyu sebagai balas dendam kematian muridnya itu. Pada akhirnya pertarungan tak bisa terhindarkan lagi. Kekuatan Pesulap Merah lebih tinggi dibandingkan kekuatan Suyu saat ini coy. Lantas Suyu langsung merasakan betapa cepat lawan yang ada di hadapannya ini. Serangan yang terbilang bukan serangan terkuatnya sudah cukup menghancurkan armor alias artefak pada diri Suyu. Ngeri sudah pasti, kemungkinan kalah sangat terasa seiring berkaca pada tingkatan mereka saat ini. Suyu saat ini sudah terpojok karena tak mampu mengimbangi pertarungan pedang melawan Pesulap Merah. Hanya tinggal menunggu waktu saja maka Suyu akan dibunuh oleh lawannya ini. Dengan itu hasrat Pesulap Merah yang tujuannya balas dendam sebentar lagi akan terwujud. Sementara itu ada Lin Lin dan kakeknya. Kakeknya ini bernama Kaisar Yin. Kaisar Yin salah satu yang terkuat dari banyaknya para kaisar di alam immortal ini coy. Di mana Lin Lin yang melihat langsung melalui teknik dari kakeknya, ia khawatir akan keselamatan Suyu. Lin Lin meminta agar kakeknya turun membantu. Sepertinya kakek untuk saat ini belum bisa membantu, sebab ia sudah mengutus Wuming dan juga Lianxi untuk senantiasa membantu Suyu. Belum diketahui ikatan apa yang dijalani oleh Kaisar Yin dengan Lianxi ini coy. Mimin berasumsi kakek Yin sepertinya adalah petinggi dari mereka semua. Kembali ke jalannya pertarungan. Ketika ingin mengakhiri hidup Suyu, Lianxi datang menyelamatkan. Untungnya saja Lianxi datang di waktu yang tepat sehingga nyawa Suyu terselamatkan. Ngomong-ngomong yang membunuh wanita Lianxi tidak lain tidak bukan ialah Pesulap Merah coy. Jadi ceritanya dulu pujaan hati Lianxi itu dipaksa menikah dengan orang yang berasal dari ras iblis. Nah setelah menikah bukannya bahagia, wanita itu malah dibunuh oleh Pesulap Merah yang dikenal guru besar dari Akademi Iblis. Belum diketahui alasan kenapa wanita itu dibunuh oleh Pesulap Merah coy. Hari ini adalah kesempatan emas bagi Lianxi untuk membayar perbuatan Pesulap Merah karena berani membunuh wanitanya. Namun kenyataannya kekuatan mereka juga tak berimbang. Lianxi belum cukup ilmu untuk adu mekanik melawan Pesulap Merah. Kini nyawa Suyu dan Lianxi berada di ujung tanduk. Pesulap Merah tak main-main, ia mengeluarkan teknik yang dikenal mematikan. Suyu yang melihat hal ini, ia pun mencoba dengan teknik boneka immortal, di mana boneka immortal seketika masuk ke dalam tubuhnya. Dengan itu sekiranya mampu menahan serangan mematikan dari Pesulap Merah. Pada akhirnya, Suyu kemudian melanjutkan pertarungan melawan Pesulap Merah ini. Tapi sepertinya kekuatan Suyu meski dibantu oleh boneka immortal tak cukup untuk mengalahkan Pesulap Merah. Terlihat Suyu beberapa kali mendapatkan serangan dari lawannya ini.
Nah, ketika Suyu melangsungkan pertarungan, Xin Li juga datang mencoba mendatangi Lianxi untuk menyelamatkan agar tidak terkena dari serangan yang masih berlangsung ini. Seperti dugaan Xin Li, pesulap merah setelah membuat kesusahan Suyu, serangannya kemudian tertuju kepada Lianxi. Kenapa pesulap merah lebih mendahulukan menyerang Lianxi? Karena Lianxi juga dianggapnya sebagai lawan berat. Jika dibiarkan terus hidup takutnya akan menyusahkan, ya kan? Berkaca pada kekuatan Lianxi yang terbilang sangat pesat, maka dari itu tidak boleh lagi membiarkan Lianxi terus berkembang. Namun di sini Xin Li memperlihatkan kebolehannya. Ia tak ingin melihat Suyu juga Lianxi mati begitu saja di tangan pesulap merah. Meski ia tahu kekuatannya sekarang tak sebanding dengan lawan di hadapannya ini, setidaknya berusaha dulu untuk hasil belakangan. 那你来看看我的宝物。银儿用的。刚才是不是你说宝物再多，修为不足？ Kejadian ini membuat pesulap merah semakin senang karena ia akan mengeluarkan teknik yang benar-benar akan menghabisi ketiga orang ini. Bukan satu saja yang mati, namun ketiganya, yakni ada Suyu, Xin Li, dan Lianxi. Lagi-lagi hal tak terduga terjadi, di mana Wu Ming datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Xin Li dan lain-lain. Menurut tingkat kekuatan, Wu Ming dan pesulap merah hampir setara coy, sehingga kedua orang ini memiliki keyakinan sama untuk memenangkan pertarungan. Wu Ming dengan kekuatan jiwa naganya, begitupun dengan pesulap merah ia juga mengaktifkan kekuatan jiwa iblisnya. Ketika sama-sama ingin melepaskan serangan itu, datanglah ayahnya pesulap merah, yakni Gus Udin. Ya, kita sebut saja Gus Udin coy. Tentulah pertarungan ini tak seimbang, ya kan? Gus Udin tingkatannya cukup jauh di atas Wu Ming apalagi Suyu. Maka dengan itu mereka hanya pasrah dengan keadaan. Jika takdir sampai di sini, maka cita-cita Suyu yang sebelumnya ia ucapkan terhadap Lin E menjadi sia-sia. Ditambah lagi Gus Udin tak main-main. Ia mengeluarkan teknik yang terbilang sangat menakutkan. Selama ini tak ada satu orang pun dapat membendung serangan ini. Aura yang ditimbulkan dari kekuatan Gus Udin juga menarik perhatian para petinggi lainnya. Dengan ini sudah cukup meyakinkan bahwa ada kekacauan terjadi. Ketika Gus Udin melepaskan serangannya itu, datanglah Kaisar Yin yang dapat menghentikan kegilaan yang diperbuat oleh Gus Udin. 从我父亲的暴风魔血中，你们魔族之人好大的胆子！ Maka dengan itu Kaisar Yin juga harus turun tangan. Ngomong-ngomong, Gus Udin dibandingkan Kaisar Yin hanya sebatas ujung jari. Maka dari itu Gus Udin langsung memberikan salam hormat kepada Kaisar Yin. Untung saja Kaisar Yin datang. Andai tidak, maka tamatlah riwayat Suyu dan semuanya yang ada di sini. Kaisar Yin murka karena melihat tingkah laku Gus Udin yang semena-mena. Beraninya hanya menindas yang lemah. Gus Udin tak bisa berkata-kata lagi selain hanya minta ampun kepada Kaisar Yin. Apapun Gus Udin lakukan asalkan Kaisar Yin mengampuninya. Maka dari itu Kaisar Yin langsung meminta dua syarat kepada Gus Udin. Pertama, di wilayah ini Gus Udin dan anaknya dilarang untuk menyakiti Suyu dan lain-lain. Jika sampai berani sekali lagi bertindak kejam, maka Kaisar Yin akan membalas dengan 1000 kali kepedihan. Syarat pertama disetujui oleh Gus Udin. Dan syarat kedua ialah sebagai balasannya karena telah berani membuat keributan di sini, pesulap merah harus mendapatkan tamparan dari Kaisar Yin. Tamparan ini tidak sampai membunuh, hanya saja sebagai efek jera. Pesulap merah yang memiliki ego yang sangat tinggi, tentunya ia sempat menolak. Namun lantaran ini demi keselamatan mereka berdua agar tidak dibunuh oleh Kaisar Yin, terpaksa Gus Udin meminta kepada putranya untuk menyetujui syarat kedua ini. Pada akhirnya pesulap merah mendapatkan tamparan yang begitu menyakitkan. Atas apa yang didapat oleh pesulap merah sudah cukup membuat dantian pada dirinya berkurang. Alhasil kekuatan pesulap merah sedikit banyaknya akan menurun. Pada akhirnya nyawa mereka selamat. Suyu berterima kasih kepada Kaisar Yin. Begitupun Kaisar Yin, ia juga berterima kasih karena sebelumnya Suyu sangat baik terhadap cucunya Lin Lin. Hal itu sudah cukup membuat Wu Ming dan lainnya melongo setelah tahu Suyu begitu dekat dengan cucu dari Kaisar Yin. Singkatnya mereka semua pun berpisah untuk beberapa waktu, yakni dengan tujuan agar dapat meningkatkan kultivasi mereka masing-masing. Sementara itu Suyu memulihkan kembali kekuatannya yang sebelumnya sangat terkuras akibat bertarung melawan pesulap merah, ya kan? Sampai sini Suyu juga mendapatkan teknik baru yang ia praktikkan langsung untuk menghancurkan bukit batu yang ada di depannya.
Setelah cukup lama berkultivasi, Suyu pun mencoba mendeteksi keadaan sekitar, di mana dirinya selalu diawasi oleh para musuh yang ingin merebut harta pada dirinya. Jika terus-terusan seperti ini, takutnya keselamatan Suyu akan terancam. Kesempatan untuk menjauh dari radar musuh ialah pergi meninggalkan tempat ini. Dan ini kesempatannya jika Suyu ingin benar-benar pergi menjauh dari radar musuh. Alhasil keinginan Suyu sudah bulat, yakni berkelana ke tempat lain demi meningkatkan kultivasi dengan aman, tentram, dan sejahtera. Dan satu, yakni untuk balas dendam kematian Hansu. Sedangkan di istana ada Kaisar Yu telah mendapatkan info dari Baya bahwa masalah sudah terselesaikan, yakni seluruh portal galaksi String sudah ditutup, sehingga Suyu tidak dapat keluar jauh dari wilayah kekuasaan Kaisar Yu. Kaisar Yu juga menyarankan agar Suyu ditangkap dengan cara hidup-hidup. Selain ingin mendapatkan spektrum bintang, Kaisar juga ingin menggali rahasia yang dimiliki oleh Suyu. Sementara Suyu sudah berada di teleportasi galaksi String. Sesuai perkataan Baya, portal ini ditutup dan dijaga ketat oleh bawahan Kaisar Yu. Barang siapa yang ingin masuk harus mendapatkan sedemikian pemeriksaan. Alat yang digunakan pun bukan kaleng-kaleng. Alat yang mereka miliki mampu mengetahui jika orang itu menyamar. Seperti yang dilakukan oleh Suyu sebelumnya ya kan? Maka Kaisar Yu tidak ingin lagi kecolongan untuk yang kedua kalinya. 仙长， 且慢。 Seperti halnya ada salah satu pengunjung menyamar. Tak perlu waktu yang lama orang itu ketahuan lalu mereka hajar. Karena perbuatan ini telah dianggap sebagai rasa penghinaan terhadap Kaisar Yu. 仙长，请听我解释。 Suyu yang melihat kejadian itu, ia harus memutar otak. Menggunakan peta antar bintang, ia mencari titik keberadaan bawahan Kaisar Yu yang terbilang setara dengan kekuatannya. Sebab Suyu sadar, jika niatnya langsung tertuju kepada Kaisar Yu, tentulah itu pemikiran yang sangat tidak masuk akal. Suyu sadar kekuatannya masih di bawah Kaisar Yu, sehingga Suyu memulai dari yang kecil dulu. Setelah dapat, Suyu pun langsung on the way menuju bintang merah. Sesampainya Suyu melihat ada portal yang tak dijaga oleh bawahan Kaisar Yu. Jadi pilihan yang diambil oleh Suyu terbilang sukses coy. Alhasil ia langsung masuk ke dalam portal ini. Saat di dalam ia melihat ada dua pria sedang berjalan menuju keberadaan rajanya. Yang dimaksud raja ialah pemimpin di planet merah ini. Sedikit catatan, ada 36 raja alias pemimpin yang berada di bawah naungan Kaisar Yu, di mana kedua orang ini rencananya akan mengantarkan sebuah benda untuk rajanya. Dan ini bagi Suyu adalah kesempatan emas jika ingin bertemu langsung dengan raja di planet merah ini, yakni dengan membantai. Pertama dengan gerakan tanpa suara, Suyu mampu membunuh satu dari kedua orang ini. Kemudian yang kedua menggunakan teknik pencekik lalu membawa masuk ke alam yang dimiliki oleh Suyu. Di sini Suyu menginterogasi pria ini. Ya meski tanpa perkataan, orang ini sudah tahu bahwa apa yang diinginkan Suyu. Awalnya orang ini tutup mulut, namun setelah Suyu bertindak kejam, tidak ada pilihan lain lagi selain mengatakan rahasia di planet ini. Salah satunya tempat di mana rajanya berada, yakni di sebuah aula yang tak jauh dari tempat ini. 他就在山顶大殿之中，离此不远。 Setelah mendapatkan info dari orang ini, Suyu langsung menghabisinya. Sebab bagi Suyu musuh adalah musuh, maka tidak ada kata untuk bersikap belas kasih. Suyu kemudian menyamar menjadi pria tadi coy. Di sini rencananya ia akan mengantarkan benda yang ada di tangannya ini. Ya sebut saja namanya si Wakil. Dimana setelah memberikan benda itu, kemudian Wakil terfokuskan pikirannya ke isi kotak ini. Nah dijadikan Suyu lah untuk menyerangnya. Sehingga terjadilah si Wakil murka setelah tahu orang ini adalah Suyu. Sebab Suyu sudah menjadi perbincangan hangat di berbagai penjuru planet ya kan, khususnya planet yang dikuasai oleh Kaisar Yu. Hari ini adalah kesempatan emas bagi Wakil untuk menangkap Suyu ya kan. Jika itu dapat terwujud, tentulah Kaisar Yu sangat senang terhadapnya. Sekiranya seperti itulah pikiran yang ada di benak Wakil ini. Tak lama kemudian datanglah Yovan, dialah raja alias pemimpin di planet merah ini coy. Yovan murka setelah tahu Suyu datang untuk mengacau di tempat ini. Melihat lawan ada dua orang, Suyu memilih untuk melarikan diri sembari mencari timing yang pas untuk menyerang balik. Saat dalam pengejaran, Wakil berniat untuk membunuh Suyu menggunakan tekniknya sebagai rasa balas dendamnya karena Suyu sempat menyerangnya ya kan.
Namun Suyu sudah mengetahui beberapa rahasia dari Kaisar Yu. Salah satunya ia tak akan dibunuh sebelum bisa dihadapkan langsung dengan Kaisar Yu. Maka dari itu Suyu makin pede menghadapi kedua lawan yang ada di depannya ini. Yovan menyarankan agar wakil tidak terlalu menyerang Suyu dengan cara brutal. Sebab Yovan yakin jika menggunakan teknik sederhana pun sudah cukup membuat Suyu kehabisan tenaga. Sisanya hanya menangkap Suyu dengan mudah, ya kan? Namun perkiraan Yovan itu salah. Suyu ketika diberi kelonggaran ini malahan dijadikan sebagai kebangkitannya untuk menyerang balik. Alhasil Suyu menggunakan teknik menembus langit mampu menghabisi si wakil. Setelah terbunuhnya si wakil, Suyu mengucapkan kata kecilnya untuk Hansu. Karena kekuatannya belum mumpuni sekiranya dari hal kecil dulu untuk membalaskan dendamnya. Tapi cepat atau lambat maka Suyu akan membantai Kaisar Yu. Itulah janji yang selalu dipegang oleh Suyu untuk membalaskan dendam kematian Hansu. Namun sayangnya Suyu lengah. Yovan malah dapat menyerang dan mengenai Suyu. Ya, serangan itu membekas hingga ke dalam tubuh Suyu. Untungnya Suyu tidak mengalami luka yang cukup serius sehingga ia dapat melarikan diri dari pengejaran Yovan. Yovan setelah melancarkan serangan tadi maka sudah dipastikan Suyu tak akan bisa lari dari pengejarannya. Serangan tadi seperti sebuah penyadap coy. Kemanapun dan dimanapun Suyu berada pasti diketahuinya. Seperti halnya Suyu yang sudah cukup jauh lari dari titik terjadinya masalah sebelumnya. Di sini ia menyembuhkan luka akibat serangan sebelumnya coy. Belum selesai proses penyembuhan itu datanglah Yovan. Seperti yang Mimin sebutkan tadi, kemanapun dan sejauh apapun Suyu lari, Yovan selalu dapat mencium dan mendapati keberadaan Suyu. Seperti yang kita lihat saat ini, Suyu selalu dibuntuti olehnya. Tidak ada pilihan lain lagi selain meladeni permainan ini. Suyu menggunakan teknik barunya 1000 jari mencoba menyerang Yovan. Namun sayangnya serangan itu masih belum kuat untuk merobohkan pertahanan Yovan. Sampai sini Suyu pun bingung kenapa Yovan selalu dapat menemukannya. Padahal Suyu memiliki keahlian untuk lari. Bahkan sekelas Kaisar Yu pun tidak akan menemukannya jika adu lari dengannya. Namun setelah diingat-ingat ternyata serangan Yovan sebelumnya sebuah alat penyadap untuk mendeteksi keberadaannya. Maka dari itu Suyu mencoba menghilangkan bekas yang ada di tubuhnya. Sayangnya Suyu tidak dapat menghilangkan bekas serangan itu, dimana ketika berusaha menghilangkan seperti terbakar tubuhnya. Alhasil lagi-lagi Suyu menyerang menggunakan 10.000 jari. Tetap tidak tembus. Dan terakhir 10 jari kemutlakan. Tetap tidak tembus. Kebalikannya, malah Suyu yang dapat dibelenggu menggunakan tekniknya, di mana Yovan akan berencana membawa Suyu ke hadapan Kaisar Yu. Dan film pun bersambung. Mampukah Suyu bebas dari tangkapan Yovan, ataukah nasibnya akan berakhir sampai di sini? Nantikan di video berikutnya. Ceketot.